Selamat sore, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari menyembah dan memuliakan Tuhan dalam ibadah evangelisasi saat ini. Kita akan membaca Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jemaat dijemput bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita memuji Allah karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Kita angkat satu pujian, terpujilah Allah. Diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah. Bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Masih tetap berdiri, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah evangelisasi saat ini. Dan biarlah ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, kuasailah kami supaya kami dapat mengerti, memahami, terlebih hidup memelihara sabda kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Bagian firman Tuhan pada hari ini terpilih dari kitab Pengkhotbah, Pengkhotbah pasal 3, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Mari kita menyiapkan Alkitab kita. Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Jika kita sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, mari mengikuti pembacaan Alkitab dan saya membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 sampai 22. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan.
dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dengan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bagiannya, karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian bagian firman Tuhan yang telah dibaca dan akan kita renungkan pada saat ini. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengar dan memelihara firman dalam sepanjang kehidupannya. Selamat sore dan shalom. Saudaraku, kita boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Sebab hidup tidak mudah untuk kita lalui. Tidak hanya melewati perkara hidup yang menyukacitakan, namun juga kita harus melewati berbagai pergumulan dan terus berjuang untuk berkemenangan. Maka hari ini saya dan saudara mau diajak untuk merenungkan dua pertanyaan penting yang menghentar kita untuk dapat hidup berkemenangan melewati pergumulan hidup. Pertanyaan pertama, apa yang perlu kita sadari dalam hidup ini? Dan pertanyaan yang kedua, apa yang perlu kita lakukan jika kita menghadapi situasi-situasi di mana kita mengalami pergumulan yang berat? Mari memulai dengan pertanyaan pertama. Apa yang perlu kita sadari? Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-17 dikatakan, karena untuk segala hal ada waktunya. Segala hal ada waktunya. Tuhan memberi waktu dan mengatur waktu itu dalam kehidupan saya dan saudara. Jika kita mengingat-ingat satu peristiwa pengalaman yang dulu di mana telah kita hadapi dan kita jalani dan berkemenangan, satu pergumulan, hal yang cukup menekan jiwa kita, membuat kita tidak berdaya. Hari kemarin, tahun kemarin, waktu kemarin, baru-baru ini, belum lama. Maka jika kita melihat kembali peristiwa itu, saat ini apa yang kita rasakan? Terkadang kita akan katakan kalau ingat lagi itu pergumulan yang lalu, kembali menjadi tertekan, kembali menjadi tidak berdaya. Kemungkinan besar juga tidak demikian. Mengapa? Karena seseorang bisa saja sudah sampai pada penemuan ini. Oh, ternyata maksud Allah waktu itu saya mengalami pergumulan supaya saya menjadi orang yang lebih kuat lagi. Pergumulan dan setiap masalah yang kita hadapi pasti memiliki rentang waktu tertentu. Pergumulan akan selalu bersifat temporal, sementara, bukan permanen atau kekal. Walaupun untuk melewati
masa-masa bergumul itu sekalipun dikatakan sementara tidak kekal, tetapi akan sangat membuat kita tidak berdaya. Tetapi juga kita mau diajak untuk mengingat bahwa Allah pasti memiliki tujuan tertentu, bahwa Allah punya pertimbangan tertentu. Kepercayaan kepada kita menghadapi satu pergumulan, Allah percaya, Allah tahu kita bisa hadapi, melewati pergumulan itu dan berkemenangan. Saya percaya ketika kita bergumul, kita punya kesempatan besar untuk menjadi seseorang yang baru, seseorang yang lebih kuat, seseorang yang lebih teguh, seseorang yang lebih menaruh pengharapan hanya pada Allah saja. Sama seperti waktu kita menjalankan tanggung jawab pendidikan, hadapi masa-masa ujian untuk naik ke tingkat pendidikan lebih lanjut. Pergumulan juga memiliki satu masa tertentu yang bisa kita menangkan untuk naik tingkat, untuk membawa kita pada sesuatu yang lebih dari sebelumnya. Lalu bagian kedua, apa yang perlu kita lakukan? Pengkhotbah pasal 3 ayat 22, di dalamnya dikatakan, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Tetap melakukan pekerjaan kita sebagai pengikut Kristus, tetap melakukan apa yang baik, tetap melakukan apa yang adil, tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Ada dua godaan terbesar ketika kita berhadapan dengan pergumulan. Yang pertama adalah diam, tidak melakukan apa-apa, menjadi pribadi-pribadi yang putus asa. Yang kedua adalah lari meninggalkan masalah sambil menggerutu, menyesali diri. Kabar buruknya, masalah tidak akan pernah selesai jika kita melakukan salah satu dari dua hal itu. Maka masalah harus dihadapi sambil tetap melakukan apa yang baik, apa yang bisa kita lakukan untuk mengalahkan pergumulan itu. Pengkhotbah adalah kitab yang terkenal dengan situasi pesimis. Segala sesuatu adalah sia-sia. Akan tetapi yang paling penting, pesan yang mau diangkat oleh kitab Pengkhotbah atau bacaan kita saat ini adalah sikap takut akan Allah. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban bagi setiap orang percaya. Jangan berkata, Tuhan, tentang betapa besarnya masalah yang kita hadapi, tetapi katakanlah pada setiap persoalan pergumulan kita, lihatlah aku punya Allah yang hebat, yang lebih besar dari setiap masalah dan pergumulan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah bersemangat, teruslah berjuang, mengalahkan pergumulan kita dalam menjalani hidup sebagai orang percaya, tentunya dengan kekuatan dari Tuhan. Kita pasti bisa memenangkannya dan melalui setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Seiring waktu berjalan, Allah pasti memberi kita hikmat untuk dapat memahami maksud Tuhan dalam setiap pergumulan yang Ia izinkan untuk kita lalui. Ujian akan menyatakan iman kita, iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, teruslah bersemangat, teruslah berjuang, percaya dalam iman kepada Tuhan. Kita pasti melaluinya, melalui setiap pergumulan kita, dan kita berkemenangan. Amin. Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kuat, untuk senantiasa hidup memegang teguh sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersyukur sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Sambil kita membawa ungkapan syukur kita,
mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau baik. Kami terima anugerah kehidupan. Hari ini kami boleh bersekutu, memuliakan nama Tuhan. Kami terima lagi sabda kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami menjalani hidup ini tidak hanya melewati sukacita, tapi juga melewati berbagai pergumulan. Tapi Tuhan menetapkan segala sesuatu ada waktunya. Dan bagaimana kami tidak menghindar dari setiap pergumulan dan persoalan-persoalan hidup, tapi kami menghadapinya dengan kekuatan Tuhan. Tuhan pasti akan memberi kuat dan kemenangan. Bahkan setiap persoalan hidup yang Engkau izinkan menjadi bagian kami, Engkau punya maksud untuk membentuk iman kami semakin kokoh dan teguh di dalam Engkau. Oleh karena itu kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami terima hari ini. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau menolong kami supaya kami boleh hidup setia memelihara sabda kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami terus berdoa untuk kehidupan kami semua yang telah bersama-sama dalam persekutuan ini, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga kami masing-masing. Engkau mengenal kami dengan setiap sukacita, dengan setiap rasa syukur karena kami menerima berkat-berkat Tuhan. Engkau pun mengenal kami dengan setiap bentuk persoalan-persoalan hidup kami. Maka biarlah Tuhan menjadi sumber kekuatan yang memberi kemenangan. Apapun yang kami gumuli, kami akan melaluinya bersama dengan Tuhan dan kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah semua jemaat Tuhan yang telah ambil bagian dalam ibadah saat ini. Diberkatilah semua hamba dan pelayan Tuhan, pekerja gereja yang telah melayani Tuhan dalam persekutuan saat ini. Beri kami kuat sehat, teruslah Engkau memakai kami. Dalam keterbatasan Engkau yang menyempurnakan kami, sehingga setiap pelayanan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membawa syukur kami dalam bentuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkatilah apa yang kami kumpulkan ini Bapa, menjadi alat yang memuliakan nama Tuhan, dipakai dalam setiap pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang ada. Dan biarlah kami terus hidup hanya dari setiap berkat-berkat Tuhan saja.
Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur dan pengharapan kami, memohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Baik ingat hidup dalam dunia seperti orang jauh perjalanan. Baik ingat hidup dalam dunia seperti orang jauh perjalanan, jalan pun penuh duri dan onan, naik turun tidak bertetap. Tapi hai musafir jangan bimbang, angkat tinggi sulungmu berjalan, tuju negeri Sion yang dijanji oleh Allah Bapahu Elham. Ingatlah, ingatlah ini sabdanya, janganlah hatimu terharu, serta percaya dan berharaplah Tuhan ada sertamu. Allah itu Allah yang rahmani, Allah itu Allah yang rahimi, yang penuh cinta kasih dan sayang, dan pelihara segenap umatnya. Beri kepada kami tiang awan, beri kepada kami tiang api, guna kami orang yang musafir, tuju ke Kanaan Semawi. Ingatlah, ingatlah ini sabdanya, janganlah hatimu terharu, serta percaya dan berharaplah Tuhan ada sertamu. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera, hiduplah melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Jemaat disilahkan duduk, ibadah kita telah selesai dan dikembalikan kepada Bapak Penatua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah evangelisasi hari ini. Majelis, pendeta dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Gresanti Pulumbara SSI Teol yang telah memimpin ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.